Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Ya, halo semuanya. Dalam video ini kita akan membahas metode asistensi metode numerik tentang CFD. CFD apa? CFD adalah Computational Fluid Dynamics. Jadi itu adalah singkatan Computational Fluid Dynamics. Oke. Ini outline presentasi di dalam materi yang akan dibahas. Pertama, kita akan membahas apa itu CFD, apa itu VFM. Ya. Tadi CFD adalah Computational Fluid Dynamics dan VFM adalah Finite Volume Method. Oke, pertama ini ada sebuah pengantar ya. Ini gambarnya agak tapi kita lihat dulu ya, ini di tengah-tengahnya ada CFD. Sebelah kiri ini ada teori analitik, sebelah kanan ada eksperimen. Nah, jadi apa maksudnya? Arti ketiga ini apa hubungannya antara teori analitik, CFD dan eksperimen? Gitu ya. Nanti kita bisa tahu maksudnya apa. Kok si teori analitik ngomong ini mau mahal lu, nggak akurat, subjektif. Si eksperimen bilang sok pinter, selesai kagak. Ini meme ya. Oke, nah sekarang CFD sebenarnya adalah ilmu yang terdiri dari mekanika fluida, kemudian ilmu matematika, dan ilmu komputer. Ya, dan inilah makanya kita berhubungan dengan metode numerik sepertinya sebenarnya gitu. Kemudian CFD adalah metode untuk menggunakan komputer untuk menyelesaikan permasalahan aliran fluida dan fenomena lain. Ini terlalu definitif banget ya. CFD adalah penengah antara teori dan eksperimen. Oke, nanti mungkin akan sedikit kita membahas apa maksudnya CFD adalah penengah antara teori dan eksperimen gitu. Jadi di sini adalah harapannya teman-teman bisa dapat insight bahwa metode numerik itu aplikasinya bisa kemana-mana gitu. Dan diantaranya yang paling diantara yang kita pelajari adalah CFD. Dan ini adalah salah satu terapan dari metode numerik. Tuh. Jadi pertama ini ada beberapa poin ya. Yang pertama ya CFD itu sebuah metode tadi menggunakan komputer ya, karena komputasi menggunakan komputer ya, kita hampir tidak mungkin menggunakan coret-coretan tangan manual ya, karena CFD itu memerlukan kita menyertakan sebuah komputasi yang sangat banyak. Oke. Kemudian CFD ini fungsinya apa? Untuk menyelesaikan sebuah kasus fenomena aliran. Jadi ini fokus di fenomena aliran fluida. Oke. Ya, jadi dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan seperti heat transfer, chemical reaction, combustion yang berhubungan dengan fluida. Oke. Ya, jadi ini beberapa poin ya, kita bisa lihat ya. Yang paling penting di sini ya, CFD ini bisa digunakan untuk apa? Pertama, mendapatkan insight. Yang kedua, mengevaluasi desain, ya, menganalisis, troubleshooting, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil dari CFD. Kita lihat bahwa di sebelah kiri ini ada pesawat. Pesawat ini ya, ini kita bisa mensimulasikan bagaimana medan aliran di sekitar sayap, ya, dan bagaimana pengaruh dari jet engine itu terhadap aliran aerodynamics di sekitar sayap. Nah, bayangin kalau teman-teman harus melakukan eksperimen, ini makan biayanya berapa banyak. Belum lagi experimental cost-nya iya, eksperimentalnya juga time consuming-nya berapa lama tuh melakukan eksperimen. Dan untuk mendapatkan data ini sangat susah gitu loh kalau eksperimen. Bayangkan ya, temperatur jet itu sangat tinggi, belum lagi alat ukurnya yang bisa mengukur kecepatan setinggi itu ada atau enggak, kalaupun ada mungkin sangat mahal, dan hal-hal lainnya yang itu mungkin sangat kompleks, sangat mahal ya. Nah, sebelah kanan juga ini ada sebuah penelitian yaitu tentang aerodynamics dari sayap burung ya, menarik ya. Oke, jadi intinya CFD ini bisa kita pakai untuk mensimulasikan ya, melalui tadi perhitungan-perhitungan, melalui pendekatan-pendekatan, dan tentu saja berhubungan dengan metode numerik. Oke.
Nah, ini juga salah satunya CFD ini kita bisa pakai untuk melihat bagaimana streamline dari aerodynamics dari spoiler Formula One. Atau di sini ada gambar nih. Nah, ini kita bisa lihat nih bagaimana distribusi tekanan, bagaimana distribusi kecepatan, bagaimana bahkan kita bisa menghitung gaya lift dan drag force yang dihasilkan. Itu. Bayangkan kalau kita harus melakukan eksperimen, maka mungkin hasilnya tidak akan sedetail ini seperti itu. Ya, jadi kita bisa memperoleh insight di situ. Oke. Nah, CFD itu ya sebenarnya itu adalah hanya di antara contoh. CFD ini banyak sekali ya, apalagi semakin kesini itu semakin berkembang, sangat berkembang ilmu tentang CFD. Maka di sini kita bisa lihat bahwa CFD ini bisa digunakan di aerospace, otomotif, biomedical, dan lagi berbagai macam contoh-contoh kasusnya seperti itu. Oke. Nah, apa sih yang akan sebenarnya yang diselesaikan oleh CFD? Ini akan kita bahas ya. Ini akan kita bahas di video berikutnya. Mungkin itu untuk video pertama tentang pengenalan CFD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.